kita langsung masuk materi aja, kita ke pembahasan ini sambil nunggu komputer saya ready. Oke, hari ini itu kita membahas tentang topo surface ya. Jadi kalian nanti bisa mendesain set, jadi lengkap dengan komponennya. Nanti untuk bikin topo surface itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan data dari AutoCAD ya dengan import kontur, kemudian kita bisa dengan cara titik dengan poin ya, jadi kita klik gitu aja, kita bikin poinnya. Terus kemudian house path itu kita bisa cut and fill, kemudian subregion itu kita bisa bikin misalkan ada jalan di atasnya surface, kemudian split surface. Split surface itu potong. Jadi cut and kita potong surface-nya, bukan cut and fill ya. Jadi kita potong surface-nya, surface yang topo surface yang sudah jadi itu kita bisa potong, kita bisa pilih, kita bisa bikin misalkan saya hanya membutuhkan sekian aja dari total topo surface yang kita sudah buat. Jadi ini menarik sekali karena untuk membuat topo surface atau membuat kontur ini agak susah kalau di AutoCAD ya. Menurut saya susah kalau di AutoCAD. Jadi kita bisa menggunakannya ini. Jadi ini itu nanti hari ini tidak ada target tugas, cuman ini ada exercise. Jadi kalian harus kalian coba untuk exercise kali ini. Karena ini nanti kalau kalian nggak coba ini itu nanti akan jadi dasar minggu depan untuk tugas pertama high class building. Jadi minggu depan kita belajar tentang high class building. Nanti kita kombinasi high class building dengan kontur. Jadi kita bikin bangunan minimal 10 lantai di atas sebuah kontur ya. Jadi lumayan ini berbeda dengan sebelum UTS. Kalau UTS kan maksimal kita cuman sebelum UTS kan maksimal cuman 3 lantai ya. Kali ini justru minimal 10 lantai. Jadi setelah ini kita akan menuju bangunan tinggi. Bagaimana caranya bikin bangunan high rise building itu dengan cepat di atas sebuah kontur gitu ya. Tapi dasarnya saya berikan dulu sekarang. Oke, sebentar saya cek dulu Revit saya apakah sudah buka. Oke, mohon maaf ini. Oh, kebetulan Revitnya belum buka. Saya buka dulu ya. Oke, kita membahas topo surface. Kalau tadi itu kan di sini ya, Bu Desi berikan di sini ya. Apa sih yang kita pelajari? Sebentar. 5. Selamat pagi Ibu, maaf Ya. ini suara di HP saya tidak dengar. Oh ya, maaf. Tes. Apakah sudah terdengar? Aldo? Tidak dengar sama sekali Ibu suara. Oh, oke. Sebentar. Saya cek yang lain. Oke. Ya, ada yang terdengar. Oke. Saya coba mic-nya saya dekatkan lagi. Ya. Oke, mohon maaf. Saya coba ulang Ibu. Oke, mungkin coba Aldo keluar dulu nanti join lagi ya. Oke. Anak-anak, jadi kita hari ini mempelajari topo surface. Jadi topo surface yang ada di Revit itu cukup mudah dibuat dan cukup mudah nanti kita bikin desainnya. Untuk data dari topo surface itu sebenarnya kita bisa data poin per poin atau kita bisa kalau kita punya data dari AutoCAD ya, kita bisa masukkan data tersebut ke dalam Revit, kemudian kita jadikan itu sebagai topo surface. Sebentar. Oke, ya. Nah, kemudian nah, topik bahasanya tadi kan sudah Bu Desi bahas ya di awal bahwa apa aja sih yang kita pelajari. Jadi ini ya ada poin 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, untuk detail poinnya itu seperti ini. Jadi kalau kita bikin topo surface itu kita bisa masukkan import DWG, jadi data kontur ke dalam Revit. Ini adalah caranya. Nanti kita akan kalau insert DWG ini kan kalian sudah bisa ya pada waktu kita di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kita menggunakan data AutoCAD untuk bikin denah. Nah, seperti itulah caranya. Kemudian di sini topo surface itu ada di sini. Nah, ini adalah tombol panel nanti yang kita akan pelajari. Nanti di sini ada dua cara, yaitu antara specific point file sama insert instan. Nah, kemudian untuk kontur, adding kontur itu kita bisa klik satu-satu seperti ini. Nah, nanti ini adalah create house pad. Jadi create house pad itu kalau kalian punya kontur, kalian bisa cut and fill. Jadi kita bisa potong kelebihan dari kontur ini, misalkan ini ya, kita bisa potong atau kita bisa tambahin kontur yang kurang. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini kan ya jadi ini ada kontur ya, kemudian kita rapikan, jadi ada basement, nanti di dalam basement ini konturnya kita potong. Nah, itu kita gunakan create house pad namanya. Nah, ini kalau subregion adalah misalkan kalau kita bikin rencana jalan ya di atas kontur, nanti kita bikin jalan seperti ini ya. Ini ada jalan seperti ini. Nanti kita bisa letakkan di sana, kita gambar di sana dan caranya cukup mudah. Bagaimana untuk mendesain konturnya. Nah, kemudian kalau ini nanti kita coba juga hari ini, jadi file DWG-nya nanti saya share ke kalian. Jadi ini bagaimana, ini adalah kontur yang kita buat dari data AutoCAD. Jadi data AutoCAD kita sudah ada. Datanya 2 dimensi ya, hanya berupa garis-garis yang setiap level garis itu ketinggiannya itu berbeda. Nah, kemudian kita letakkan di sini, kita bisa potong ya. Jadi misalkan kebutuhan konturnya itu cuma yang warna abu-abu, yang warna hijau nanti kita buang. Jadi kita bisa potong kontur tersebut, kemudian kita gunakan kontur yang hanya kita butuhkan. Namanya speed surface ya. Kemudian merge itu menggabungkan kembali. Jadi ya namanya kalau kita sudah cut atau kita sudah potong, artinya kita harusnya bisa mengembalikan gitu. Bukan di undo ya. Kalau undo kan membatalkan. Jadi kita bisa merge itu menggabungkan kembali topo surface yang sudah kita potong tadi, yang sudah kita split tadi dengan perintah namanya merge surface. Oke, jadi ini adalah seperti ini ya, Bu Desi. Set komponen adalah, terus juga akan ada set komponen. Set komponen itu maksudnya adalah misalkan dalam topo surface atau penataan dari site kita kan membutuhkan misalkan tanaman ya, kemudian kita membutuhkan misalkan parking ya, jadi parking itu maksudnya tanda-tanda parkir gitu. Nah, parkir di situ juga sudah tipikal ya. Maksudnya parkir itu kan ada yang 90 derajat, ada yang modelnya 45 derajat, seperti itu. Nah, itu kategori dalam set komponen. Jadi kita bisa masukkan ke sana. Kita juga bisa masukkan set komponen itu kalau kalian browsing itu juga misalkan kalian membutuhkan di lahan kalian itu mendesain misalkan ada lapangan tenis, ada lapangan voli, seperti itu. Nah, di set komponen itu sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal meletakkan itu di set kita dalam bentuk, dan set komponen rata-rata sih 3 dimensi ya, jadi sudah 3D gitu. Jadi di sini kalian dimudahkan untuk mendesain set plan kalian. Kemudian grid region itu cuman apa ya? Jadi grid itu nanti ada tulisannya seperti itu. Jadi ada tulisannya ini plus berapa seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir di sini. Jadi inilah nanti yang akan kita pelajari. Bu Desi tidak akan bicara detail ya, karena nanti semua yang ada di slide ini kita akan langsung praktekkan satu persatu. Ya, seperti itu. Oke.
Kemudian south, ini cek dulu. Kita cek aja ini di level berapa, ini di level berapa, dan kita lihat nilainya. Jadi kita lihat nilainya dulu. Kemudian kita ke floor plan, set. Nah, kita mulai membuat kontur yang cara pertama yaitu menggunakan point. Untuk kontur atau topo surface letaknya, perhatikan kursor saya. Meshing dan set. Kemudian topo surface nanti muncul seperti ini. Nah, cara pertama kita menggunakan place point. Nah, place point. Sebelum kita gunakan place point, ini ada elevation. Nah, elevation-nya diubah. Ini tadi kan nilainya 0. Ini saya ubah min 100. Ya. Nah, min 100 itu kenapa? Karena di level 1 kan 0. Cuman di level 1, 0 itu kan rata dengan lantai. Sedangkan lantainya kan ada ketebalan. Jadi saya anggap aja saya min 100. Nah, kemudian kita klik di sini. Ini adalah bangunan di level 1. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, klik 5, klik 6. Kemudian kita bikin kontur. Di sini klik, ini lagi klik, ini klik kiri ya, klik kiri, ini klik kiri, di sini klik kiri, di sini klik kiri, di sini klik kiri. Ini kontur yang di level di elevation min 100. Kemudian untuk kontur yang di bangunan yang kedua, di bangunan level 1, ini kita beri nilai 1900. 1900. Kenapa 1900? Level 2 itu kan 2000, cuman kita kurangin nilai ketebalan lantai. Jadi 1900. Kemudian silahkan diklik sini. 1, klik 2, klik 3, klik 4 ya, kemudian klik lagi di sini. Klik di sini, di sini. Nah, perhatikan, nanti akan terbentuk sebuah kontur atau garis kontur. Ini artinya ada konturnya bahwa di sini level min 100, bahwa di sini adalah level 1900. Otomatis kan di sini akan membentuk sebuah kontur. Maka otomatis akan muncul garis kontur. Kita lanjutkan. Kemudian kita bikin kontur lagi. Kita ganti dulu elevation-nya yang ekstrim. Min 1000. Kita bikin kontur di sini. Nah, perhatikan, kalau tidak muncul garis kontur, itu berarti konturnya landai. Kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau muncul garis kontur, berarti di sini ada curam. Ya, jadi ini ada garis kontur, maka di sini ada ini curam. Ya. Sedangkan di sini landai, karena di sini kan tadi min 100, di sini min 1000, sedangkan di sini 1900 sama min 1000. Oke, kita coba terus ya. Kita ganti elevasinya makin ekstrim. Min 5000. Ya. Letakkan di sini. Ini. Kita lagi min 10.000. Kita coba min 10.000 dan letakkan di sini. Seperti ini ya. Oke. Tambahi min 15.000. Jadi lebih curam. Misalkan ya. Nah, oke. Nah, titik-titik ini, titik-titik kontur ini kalau kalian klik ini bisa digeser-geser. Jadi ini kita bisa atur-atur. Kita bisa klik kiri tahan ya, kemudian digeser. Jadi klik kiri tahan, nanti silahkan digeser. Nah, oke. Kalau sudah selesai, silahkan finish surface. Kemudian kita lihat. Nah, ini akan muncul konturnya. Jadi kita lihat tadi pada waktu kita bikin kontur di sini, ini kan ada garis kontur. Ini juga ada garis kontur ya. Dan ini ada garis kontur. Kalau dilihat dari elevation, kita ke elevation ya, it's
Nanti elevasinya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau notes, nanti elevasinya seperti ini. Short, ini elevasinya seperti ini. Jadi kita lihat kan tadi, ini level 1, nanti konturnya mulainya dari sini. Ini level 1 ya, 0 ya, konturnya mulainya dari sini. Ya, kemudian ini level 1-nya lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat reading-nya, dia seperti ini. Nah, jadi sudah. Oke, dan ini ada konturnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan gambar ini ya. Jadi gambar ini kita akan bikin bukan tangga tapi ram. Jadi kita akan bikin ram. Kita akan bikin ram dari bangunan lantai 1 ke lantai 2. Sama kita akan bikin ram di atasnya. Maka kita ke level 1 dulu. Ke level 1. Kemudian perintahnya kembali lagi ke arsitektur. Rem. Ini ada rem ya. Ada rem. Oke. Kemudian klik aja di sini. Klik kiri, geser ke atas. Nah, otomatis remnya itu pasti jadinya pendek ya. Tidak sampai di bangunan yang dituju. Nah, ini kalian tidak usah khawatir. Jadi ini tinggal klik kiri aja. Klik kiri. Klik kiri. Kalau sudah terpilih, ini kan ada lambang plus. Klik kiri tahan. Ini digeser aja. Atau kalian gunakan align. Ini klik di sini ya. Ini klik di sini. Nih. Nah, jadi remnya kita bikin dulu, kemudian kita rapikan atau kita jadikan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Setelah itu jangan lupa finish, edit, mute. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, ini sudah ada remnya. Nah, cuman kalau kalian tidak membutuhkan apa namanya pegangan atau railing, ini silahkan di-delete. Nah, ini akan jadi rem. Nah, kita coba buat yang atasnya ya. Di atasnya kita langsung di level 3. Level 3. Dari level 3 ini nanti ke level 5. Kita kembali lagi ke arsitektur. Prime. Klik kiri di sini ya, klik kiri. Ini geser aja ke sini, klik kiri. Nah, kemudian ini bisa menggunakan align. Klik di sini ya. Klik lagi di sini, dirapikan. Segini aja, kemudian di finish, edit, mute. Maaf. Nah, ini sudah jadi remnya. Nah, ini sudah jadi konturnya. Oke. Ya, setelah kita bikin kontur menggunakan poin, kemudian kita bikin rem, kita coba bikin mendesain kontur. Jadi yang pertama kita ke floor plan, set. Kita kembali lagi ke meshing and site. Nah, di sini kita akan Bu Desi akan bahas yang namanya subregion ya. Jadi apa sih subregion? Jadi misalkan kita akan merencanakan lahan di sini nanti ada sebuah jalan yang ada di sini ya. Maka kita gunakan apa yang namanya subregion. Subregion kita pilih, nanti akan muncul draw. Kemudian bagaimana cara bikinnya? Kita bikinnya gambar aja, gambar biasa gitu ya. Jadi misalkan di sini ditambahin desain di sini. Oke, kita desain di sini misalkan ya. Oke, ini agak mendatar. Nah, kemudian ini harus bertemu ya. Jadi tidak boleh ada, ini harus bertemu seperti ini. Kemudian kita bikin di sini misalkan ada jalannya melengkung. Kita tinggal bikin aja dengan menggunakan arch.
letakkan di sini, lepas seperti ini. Jadi tidak harus rapi gitu, tidak harus persis di konturnya, enggak. Kita bisa bikinnya nembus begini ya, cross seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan trim, kita bikin seperti ini. Nah, ini kita misalnya ngonsep untuk setnya seperti ini ya. Di sini ada jalan, kemudian di sini ada parkir. Setelah itu, jangan lupa di finish edit mute. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau kita lihat 3D-nya, nanti akan muncul sebuah garis. Nah, warnanya masih coklat ya, karena materialnya masih sama dengan material kontur. Jadi kita bisa mengubah material dari subregion. Caranya adalah kalian pilih subregion. Nah, kemudian di sini ada properties, material, subregion, kemudian kategori, kita klik aja, kalian klik aja. Nah, kemudian cari material yang mana yang akan digunakan. Bu Desi akan ngambil yang ada dulu ya, jadi nggak bikin. Di sini ada side grass, Desi ambil ini ya, side grass. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, jadi kita bikin gambarnya di atas yang ini, dan ini tidak memotong ya. Jadi ini kita seperti melapisi di atas. Jadi konturnya tetap seperti ini. Ya. Ini konturnya seperti ini. Oke, ini tentang subregion. Kemudian kita bicara tentang komponen dan komponen ya. Jadi ini ada set komponen. Jadi set komponen itu set komponen itu adalah komponen untuk topo surface ya, untuk kontur. Jadi misalkan tanaman dan sebagainya. Nah, kalian kalau lihat ya, di set komponen kalau ini kita harus ambil dulu, ini ada set komponen. Jadi kalian ambil dulu set komponen. Nah, di sini ada langsung otomatis ada yang ini. Cuman yang ini itu kalau di render tidak muncul maaf, tidak muncul daunnya. Jadi kita harus load family dulu. Ya, jadi load family, di sini ada load family. Kemudian library. Kalau tidak ada, kalian bisa cari, kalau Desi adanya di RAC ya. Nah, kemudian library, US metric. Oke. Kemudian di sini ada set. Nah, set ya. Nah, di set ini ada macam-macam. Kalian bisa parking, lambang-lambang parkir. Nah, ini ada parkir. Ya. Kita bisa masukkan komponen parkir. Oke. Oke, maaf. Saya kembali ke set dulu sebentar. Oke, insertnya dari sini aja ya, insert, load family, kemudian lambang parkir dimasukkan. Oh, ada sudah, oke. Ya, load family, coba aksesoris. Nah, ini ada beberapa aksesoris yang bisa kalian ambil. Misalkan bisa ambil ini ya, bangku taman. Load family, saya ambil ya seperti ini ya, atau ini ya mungkin ya, kalian bisa ambil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian coba ke set komponen lagi, load family, ambil tanaman. Oke, maaf sebentar. Planting ya. Ini ada beberapa tanaman tropikal. Jadi di dalam satu, kayak kita ambil tropikal, itu nanti ada bermacam-macam tanaman tropik.
Nah, saya ambil tropical, load family lagi, saya ambil misalkan ini ya, misalkan ini ya, trifol, kita open. Nah, jadi yang pertama kita harus load dulu. Jadi kalau kita ke set komponen, kita load dulu kebutuhan kita apa. Nah, kemudian di sini akan muncul tadi yang kita load ya, dari mulai bangku taman sampai tanaman. Nah, di tanaman ini kalau kalian load, misalkan MRPC tree fall, itu nanti isinya ada banyak macam tanaman. Dan di sini ada tertera ketinggiannya juga. Ya, misalnya 17 meter, kemudian di sini ada ketinggian yang cuma 3 meter, kemudian ini ada ketinggian 6 meter, ini ada ketinggian 18 meter. Kemudian untuk yang tropical ini ada apa namanya palem, ini ada bambu dan sebagainya, dan kita bisa lihat ukurannya seberapa. Nah, ini ada ukurannya. Nah, kemudian pada waktu kalian meletakkan apa namanya tanaman atau set komponen, itu kalian letakkannya itu dalam posisi set atau dalam posisi denah. Nah, kemudian kalian tidak usah khawatir pada waktu meletakkan, ini kan ada apa namanya, ada kontur. Secara otomatis nanti akan nempel di kontur tersebut. Jadi nggak ada yang namanya tanamannya ngawang. Ngawang itu apa ya? Melayang. Jadi nanti tidak ada tanaman yang melayang. Misalkan Desi akan ambil yang ini ya, yang 18 meter, karena mau saya letakkan di yang paling pinggir, 18 meter. 18 meter, kemudian letakkan aja di sini. Jadi di sini kita langsung bikin desain taman. Saya letakkan di sini. Nanti otomatis nempel di sini ya. Nah, kemudian set komponen lagi, saya coba ambil yang ini ya, palem yang 7 meter. Oke. Dan saya mau letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini misalkan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi yang pendek, yang di sini tapi yang pendek sekitar mungkin 7 meteran. Ini ya. Ini saya mau letakkan di sini. Ya. Nah, jadi ini kita udah masukkan tanaman ya dalam posisi side plan ya, dalam posisi floor plan side dari posisi atas. Nah, kemudian kalau kita lihat 3D-nya, maka tanaman itu secara otomatis itu akan nempel di konturnya. Jadi kalian tidak usah khawatir nanti akan ada tanaman yang melayang. Jangan-jangan melayang Bu, karena kan saya letakkannya secara set, enggak. Jadi kalau set komponen itu dia akan otomatis nempel di set plan-nya, sorry, di topo surface-nya. Ya, jadi tadi kan saya letakkan ini dan ini akan otomatis ada di topo surface-nya akan nempel sesuai dengan kontur yang kita sudah buat. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya tambahin misalnya set komponen, di sini ada bangku taman. Saya letakkan di sini misalkan. Nah, oke, jadinya seperti ini. Ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah ini dari samping, ini sudah jadi gambar kerja set, sudah jadi gambar kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi langsung terlihat seperti ini. Ini dari tampak satunya lagi, ini dari tampak satunya lagi. Nah, kemudian untuk tampilannya, visual style-nya itu bisa setting, bisa realistis. Cuman hati-hati realistis, kekuatan komputer dilihat realistis itu biasanya saya
berikan itu terakhir kalau kita mau export ke PDF atau mau export ke image ya, atau konsisten seperti ini. Ini juga bisa dinyalakan shadow-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ya supaya tidak berat komputernya Bu Desi. Nah, jadi secara 3D, nah seperti ini. Nah, ini bikin kontur dengan menggunakan poin ya. Kita hanya titik-titik saja ya. Oke. Kita ke elevation dulu, ke elevation. Kemudian dari sini saya akan bikin cekungan di level 1, maka kita ke floor plan level 1. Nah, seperti ini. Kemudian meshing and site, building path. Kemudian kita bikin acak ya. Kita bikin dengan pola misalkan begini. Jadi polanya nggak kotak ya, polanya nggak kotak, kita bisa bebas bikin polanya seperti apa. Misalkan seperti ini ya. Kemudian finish. Kita lihat. Nah, nanti ada coakan di sini. Nah, kemudian di sini saya bikin edit path, duplicate 2 ya, edit. Kemudian ini adalah materialnya kita ganti water. Karena kita mau bikin efek air di situ. Jadi materialnya kita ganti water. Oke. Oke. Nah, ini nanti materialnya air. Seperti itu. Kemudian misalkan kita mau nambahin di sini ya. Sini. Sesuatu. Kita kembali ke level 2. Level 2. Building path. Kemudian path 1. Edit tab. Duplicate. Saya bikin path 3. Edit path. Nah, kemudian materialnya kita ganti, bukan lagi water, tapi misalkan aspal ini ya, misalkan aspal. Oke. 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 Kemudian kita bikin di sini. Ya. Kemudian kita bikin menggunakan lengkung juga. Ya, seperti ini. Oke, kalau udah selesai jangan lupa finish. Do not save. Ya. Oke. Kemudian kita lihat, nah hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan aksesoris ya atau set komponen. Saya masukkan set komponen, misalkan bangku taman. Ini pakai spasi ya, di keyboard pakai spasi. Ini bisa dibalik-balik. Ini saya letakkan di sini sama di sini. Kemudian diletakkan lagi komponen. Kali ini kita coba tanaman yang pendek-pendek di sekitar danau. Seperti ini. Jadi kita bisa desain apa namanya? Set plan. Misalkan di bawah sini ya. Ini kalau
Seperti itu, kalau kita lihat 3D-nya ya jadinya seperti ini. Ini bisa dikombinasi dengan kalau kalian mau meletakkan apa di sini ya. Jadi ini danau. Ini sudah jadi kalau dilihat dari set plan, nanti kita sudah punya rencana set plan. Ini kalau di setting nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian kalau dari tampilan dari tampak samping kita sudah punya juga. Kita kalau setting jadinya seperti ini. Ini kalau kita setting konsisten jadinya seperti ini. Kemudian kalau dinyalakan shadow-nya nanti seperti ini. Ya. Kemudian ini jadi kita lihat ini kalau shadow-nya dinyalakan tanpa di setting jadinya seperti ini. Terus yang terakhir kalian bisa tampilkan yang namanya realistis. Kalau saya sarankan jangan kalau terakhir aja karena ini cukup berat juga. Nah, itu yang ini. Kemudian kalau set plan ini udah atau gambar rencana itu kan berarti ada section. Salah satunya berarti kan ada section set. Nah, ini kalau kita section, view, section, di sini Bu Desi akan section memanjang. Satu, perhatikan. Nah, sectionnya satu. Terus saya section lagi dari sini. Nah, ini kan section bangunan. Ya, perhatikan dari sini kalian harus narik supaya terlihat semua. Jadi ini kalau section itu cuma sekian, maka terlihatnya sekian. Jadi ini kalian harus tarik. Klik. Ini kalian harus tarik supaya terlihat semua. Oke. Nah, ini kan section. Kalian perhatikan di sini kan muncul section 1. Nah, sekarang section 1 ini klik karena kurang lebar kan, kurang besar. Ini kalian klik, ini klik kiri tahan, kalian gini kan. Perhatikan. Nah, ini adalah sectionnya. Kalau kalian perhatikan, kalian zoom, kalian perhatikan. Nah, ini tuh terisi. Ya, ini kan terisi. Nah, oke. Misalkan begini. Nah, ini section 1. Ini biar nggak gang. Nah, perhatikan. Nah, ini pada waktu Bu Desi pilih, nah kalian perhatikan, ini adalah lambang tanah. Jadi kalau kita section secara otomatis, kontur itu punya lambang tersendiri. Jadi di arsitektur itu ada lambang yang namanya lambang tanah ya. Unsur ya, jadi ini adalah lambangnya. Jadi ini otomatis ada. Nah, kemudian Bu, kenapa kok lambangnya cuma segini? Harusnya kan semua kelihatan. Kalian perhatikan pada sectionnya. Di sini kan ada lambang section. Kalian klik. Nah, di sini pada waktu kalian klik, section itu cuma segini aja. Ya, nggak sampai bawah. Nah, ini kalian taruh bawah. Ya, oke. Kita kembali lagi ke section 2 karena ini adalah section 2. Section 2. Nah, ini juga bisa dipindah ke sini. Nah, itu memang segini. Oke. Kemudian ini section. Kemudian kita kembali ke set. Masih bicara tentang section. Nah, di section kalau luas seperti ini, itu kadang kita pingin sectionnya misalkan seperti ini ya. Ini section kalau lurus, ya lurus seperti ini dapatnya di sini bangunannya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah section ini adalah bukan bangunan ini, tapi bangunan ini. Kalian perhatikan. Kalian pilih section, di sini ada split segment. Jadi section itu bisa di split dan diarahkan potongannya kemana. Ini split segment. Ya, letakkan di sini, klik, nanti sectionnya kalian bisa letakkan di sini, kemudian geser kursornya ke sini ya. Kemudian sectionnya bisa kalian letakkan di sini. Jadi section itu bisa seperti ini. Dan ini bisa digeser. Nah, ya. Jadi misalkan section bangunan ini ya. Ini ya. Nah, ini kan berarti bangunan ini yang kena. Padahal kita mau butuh bangunan ini plus bangunan ini. Maka
section yang dipilih, split segment, kemudian klik di sini, kemudian geser seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Split 2, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya area seperti ini, kemudian ada kutit kecil-kecil yang berpencar, kadang-kadang kalau kita section kan kenanya cuman ini aja ya, areanya aja, tapi kita ingin bangunan. Jadi maka ini ada yang namanya, kalau kita pilih section, ada yang namanya split segment. Jadi sectionnya itu bisa diarahkan sesuai yang kita mau. Rencana set ini udah jadi, otomatis kita kan akan bikin tampilan dengan perspektif. Jadi kita masuk dulu ke set, kita akan bikin tampilan perspektifnya. Perintahnya ada di view, 3D view, kamera, ya kamera. Nah kemudian kita tampilkan di mana? Klik, arahkan ke sini. Nah kemudian dengan menggunakan shift pada keyboard ya, tekan shift pada keyboard, kemudian tekan scroll yang di tengah itu, yang pada mouse, ini kita bisa tampilkan. Atau kita bisa tampilkan begini. Nah, seperti ini. Kembali lagi, kita bikin lagi view, 3D view, kamera. Ini kita pilih dari sini. Kita mau ekstrim. Ya, seperti ini. Nah, set. Selanjutnya, view, 3D view, kamera. Kita ambil jadi jalan ini, lihat ke sini misalkan. Misalkan dari jalan ya, kita lihat dari jalannya. Seperti ini ya. Satu lagi dari, misalkan dari sini, dari jauh. Nah, oke. Nah, udah jadi. Nah, kalau udah jadi sih ini bisa ditampilkan secara setting ya, atau bisa ditampilkan secara realistis. Jadinya seperti ini. Atau kalian render. Nah, kalau sudah siap, ini bisa di-render. Ya, bisa di-render. Cuman di sini Bu Desi bikin rendernya yang draft aja ya, supaya cepat ya. Ini kita render. Nah, oke. Ya, ini semestinya bisa lebih bagus kalau rendernya bukan draft ya, yang high dan sebagainya. Kemudian ini juga bisa di-render secara Enscape juga. Jadi kalian bisa langsung render ini secara Enscape. Dan tanamannya pun muncul seperti itu. Misalkan saya mau fokus di danaunya. Misalkan kita mau ke danaunya. Kemudian di-render. Saya bikin medium ya. Kemudian di-render. Ya, jadi kalian lihat efek apa namanya, airnya sudah terlihat ya. Ada efek airnya sudah terlihat. Ya. Oke. Kemudian kalau kalian lihat untuk rendering di sini kan ada adjust exposure. Nah, ini bisa kalian bawa ke Photoshop kemudian bisa di adjust, tapi bisa juga dari sini
kita bisa adjust exposure, misalnya shadow-nya, highlight-nya ditambahin, ya highlight-nya, kemudian value-nya lebih terang. Nah ini terlalu terang ya. Nah ini bisa ditambahin dikit. Ini lebih terang kan? Maaf, ini klik gini ya, exposure play. Nah, misalkan ya. Nah ini lebih terang kan kelihatan. Kemudian highlight-nya ditambahin dikit misalkan. Ya. Nah ini lebih kuning. Ya, ini lebih kuning. Apply, ini lebih kuning. Atau kalian mau lebih putih. Ini digeser aja. Jadi lebih ini biru, ini putih. Kalau mau kesannya warm atau hangat, ini bisa tambah seperti ini. Kemudian oke. Kemudian ini bisa diekspor. Diekspor aja. Jadi ini efek airnya sudah terlihat. Jadi waternya, materialnya tinggal dipilih aja pakai yang material water. Jadi seperti itu. Jadi pet itu apa? Pet itu misalkan di sini kita punya bangunan, kemudian kita punya kontur. Nah, kalau kita kita section ya, kita kembali ke section, di sini ada section 1. Kalian coba lihat bahwa kontur ini atau set ini, topo surface ini tidak ada berada di sini. Jadi dia melayang seperti itu ya. Jadi ini bangunan ini melayang. Sedangkan kalian ingin bahwa bangunan ini nanti di dalam bangunan ini misalnya ini dibuat basement, ini kan berarti harus dipotong ya atau ditambahin di atas ini. Nah, namanya itu adalah pad ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu, kita konsep dulu, kita mau bikin apa. Nah, ini Bu Desi akan hide dulu ya supaya terlihat dalamnya. Nah, ini dalamnya kan berantakan karena ada topo surface di sini, ada kontur yang nembus di sini. Ya kan? Kita akan rapikan kontur ini, kita akan potong kontur ini dan kita sesuaikan dengan bangunan yang ini ya. Kita akan bikin basement di bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang pasti kalian lihat dari samping. Ya. Ini ada basement. Nah, karena pad ini juga berdasarkan level ya. Jadi berdasarkan level. Jadi kita lihat dulu, kita akan bikin atau kita potong kontur itu dan kontur itu ketinggiannya ada di basement ini ya, main 700. Nah, sekarang kalian menuju ke floor plan basement ya. Floor plan basement. Kemudian meshing inside building pad. Namanya building pad. Nah, kemudian di sini akan muncul properties pad 1. Selanjutnya kalian ke draw, pilih ini line, kemudian kita gambar aja atau berdasarkan ini pick wall. Nah, kalau pick wall kita tinggal klik aja di sini. Klik kiri. Oke. Nah, rapi ya. Jadi ini harus berlanjut, tidak boleh ada yang cross maupun kurang garisnya. Kita gunakan big wall yang tadi. Setelah selesai jangan lupa finish. Kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, kalian lihat. Jadi di dalamnya sini ini sudah kita cut. Ya, kita potong konturnya, kemudian rapi kan. Jadi dalamnya jadi rapi. Seperti ini. Jadi basementnya terlihat rapi. Jadi kalau dari bawah, kalian lihat di sini, ini adalah padnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini kan berarti cut ya. Berarti kita potong konturnya. Kemudian kalau misalkan di sisi ini kita akan bikin teras gitu ya.
kita bikin teras. Berarti kan kita ke level 1 ya, kita ke level 1. Kita coba bikin teras, kita akan bikin floor. Ya, kita bikin floor di sini. Jadi kita bikin floor sini. Kita bikin teras lagi yang baru di sini. Finish. No, ya. Ini jadi kemudian railingnya ya, biar nggak jatuh kita bikin railingnya. Ya, oke, seperti ini dan kita lihat 3D-nya. Oke, oke, nggak masalah, betul ya. Tapi kan di bawahnya ini kan balkon ya. Ini kan jadinya kan balkon, padahal kita akan bikin teras. Berarti kita harus fill atau nambahin tanah yang ada di sini. Jadi kita harus nambahin tanah yang ada di sini. Caranya bagaimana? Kalian masuk ke floor plan level 1, ya. Kemudian meshing and site, building path, kalian klik ini, klik kiri, geser, klik kiri. Kemudian finish. Nah, kita lihat 3D-nya. Nah, kalian lihat di sini ada konturnya. Jadi tanahnya itu di fill atau ditambahkan ke bawahnya teras ini. Nah, ini namanya building pad. Jadi kita bisa mengurangi sekaligus kita bisa nambah ya, nambahin seperti itu. Jadi nanti apa namanya, rumah ini jadi rapi, tidak berantakan atau konturnya ngawur gitu. Ya, seperti itu. Ini adalah materi building pad. Nah, building pad jangan lupa berdasarkan dari level atau elevation. Ya, jadi kalau building pad itu dia berdasarkan ini. Nah, seperti itu. Oke, nah nah ini adalah AutoCAD-nya. Ya, jadi data yang di AutoCAD itu berupa seperti ini. Nah, ya kalian lihat di sini nanti ada sebuah kontur ya. Nanti ada sebuah sungai yang melewati atau jurang yang melewati kontur tersebut. Jadi pada waktu bikin gambar jurangnya pun kalian tidak perlu bikin jurangnya berlapis-lapis, ya cukup satu seperti ini. Kemudian yang terpenting adalah kalau dilihat dari tampak samping, ini sudah ada ketinggiannya. Jadi ini sudah ada ketinggiannya. Jadi ini tinggi berapa, ini tingginya berapa, ini tinggi berapa. Ini cara ngeceknya adalah kontrol 1 atau properties. Ini saya pilih. Nah, di sini ada apa elevation. Elevationnya di sini main 1000. Nah, escape. Kalau saya pilih lagi salah satunya nanti ada elevation main 500. Saya pilih lagi ini ada elevation main 250. Jadi datanya seperti itu. Kemudian setiap garis ini harus ada layernya. Jadi kalau kalian lihat warna-warna di sini itu menunjukkan layernya. Ya, ini layer level sekian, ini layer level sekian, ini layer level sekian, ya ini layer level sekian. Jadi masing-masing harus ada layernya. Kalau kalian lihat di sini adalah data layer dan yang merah ini adalah river atau sungai ya, data sungai. Jadi ini adalah data yang harus kalian siapkan. Nah, datanya seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang jelas kalian harus masuk dulu insert CAD. Nah, kemudian kalian pilih data yang tadi ini. Kemudian di sini import unit milimeter auto origin. Ya, nanti otomatis diletakkan di origin yang sama dengan AutoCAD. Setelah itu open. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, ini kan sudah masuk ya. Ini sudah masuk data konturnya. Setelah itu kita bikin konturnya. Meshing and site.
topo surface. Create from import. Klik, select import instant. Kemudian kalian pilih. Klik ya di sini ya. Akan muncul pertanyaan apa aja layer yang kalian pilih. Di sini Bu Desi pilih semuanya. Oke. Nanti otomatis jadi. Kemudian finish. Nah, kalau kita shading, jadi. Langsung jadi. Ya. Kemudian, kalian perhatiin, ini tuh ada jurang ya, ada jurang kan, yang tadi Bu Desi bilang sungai itu. Nah, tapi di sungai itu pasti ada yang, ya ada aja yang beberapa poin itu yang salah posisinya. Kalian lihat ini jurangnya terbendung ya, jadi ada satu bendungan gini kalau kalian lihat. Ini bendungannya itu. Nah, ini kan menyebalkan. Ya, jadi bagaimana cara mengeditnya ya supaya jurang ini atau sungai ini nggak ada bendungannya. Pertama, caranya adalah pilih ya, edit surface. Nah, ini nanti muncul titik-titik ini kan, muncul titik-titik lagi. Nah, oke. Nah, titik ini kalau kalian klik kiri atau kalian pilih, maka akan muncul data. Perhatikan kursor saya. Elevation main 1500. Jadi datanya itu sekian. Nah, kemudian kalau titik yang atas ini kita pilih, datanya sekian, min 500. Nah, poin ini harusnya datanya adalah min 1500. Jadi caranya bagaimana? Pilih poin yang paling bawah, elevation, select, ya, select, klik kanan, copy. Kemudian pilih poin yang atas ini, yang jadi bendungan, ya, pilih yang poin atas, elevation, select min 500, klik kanan, paste. Nah, nanti akan turun ke bawah. Nah, Bu, apakah harus satu-satu? Ya tidak lah. Ini kita bisa pilih ya, pilih, kemudian kontrol, pilih yang lagi yang di sini ya. Berarti ada dua poin yang kita pilih. Elevation, klik kiri di sini, klik kanan, paste. Nah, nanti tidak ada lagi bendungan, setelah itu escape. Kita ke sisi satunya lagi untuk melihat sungai yang masih terbendung. Nah, ini kan berarti harus diturunkan kan bendungannya. Nah, caranya adalah pilih poin yang paling bawah, elevation, select, klik kanan, copy, ya. Kemudian klik poin ini, klik ya. Kemudian dengan kontrol ini kita klik aja supaya barengan, nggak satu-satu. Gitu. Kita klik. Ini, sini kan. Perhatikan kursor saya, elevation, klik kiri di sini, klik kanan, paste. Ya. Setelah itu jangan lupa escape. Escape ya. Nah, kalau kalian lihat ini sudah jadi sungainya udah tidak ada yang terbendung. Atau kalau yang ini, oh ini Bu masih ada terbendung. Ya udah pilih aja seperti itu. Nah, dipilih elevation, select, klik kanan, paste. Nah, ini juga kalau mau merapikan seperti itu ya. Jadi kalau mau membetulkan seperti itu. Ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, escape, jangan lupa finish. Finish surface. Kalau sudah finish surface, yang data dari AutoCAD itu boleh dibiarkan, boleh di-delete. Nah, ini ada pin ya, ini ada pin. Jadi kalau ada pin seperti ini berarti tidak bisa diapa-apakan. Jadi kalian lihat, kalau kalian pilih ada pin, maka ini harus kalian klik kiri untuk supaya buka. Kalau sudah terbuka, maka bisa digeser-geser. Bisa digeser, bisa di-delete, dan sebagainya. Jadi ini tinggal konturnya yang sudah kita buat tadi. Konturnya realistis, nanti jadinya seperti ini.
saya setting aja. Nah, ini sudah jadi konturnya. Nah, kemudian tadi Bu Desi bilang bahwa kita bisa split atau kita bisa potong konturnya. Misalkan dari kontur ini ternyata kebutuhan kita nggak semuanya. Misalkan kita kebutuhannya adalah lahan kita di sini aja di tengah, yang lainnya bukan lahannya sini, jadi tidak perlu, datanya tidak perlu. Misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kalian masuk ke dalam site. Ini kan terlihat dari atas. Kalian masuk perintah meshing and site. Di sini ada split. Ini masuk split. Kalian pilih split. Ya. Split, pilih. Kemudian setelah split dipilih, itu kalian pilih dulu konturnya. Klik kiri. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita di sini saya gunakan aja rectangle, bahwa saya hanya membutuhkan kontur saya itu cuma sampai sini aja. Misalkan 3.500 gitu ya, misalkan. Nah, ini 6.000. Misalkan, ya. Oke. Nanti kalau dilihat dari 3D seperti ini. Jadi cara motongnya ya cuma begini aja. Setelah itu di finish. Nah, kalian lihat di sini kan ada garis ya. Garis ini kalau kita pilih maka konturnya berbeda. Ini sama ini berbeda. Ini sama kontur ini udah berbeda. Jadi di sini misalkan saya buat aja kategorinya untuk materialnya apa ya? Yang penting warnanya beda aja ya. Oh, ini dah. Oke. Nah, misalkan ini ya. Dan ini pun bisa digeser. Ini bisa digeser. Geser-geser seperti ini. Jadi ini dipotong. Kalau mau potong lagi ya silahkan menggunakan split. Gitu. Nah, kita geser, kita lihat ini selesai. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya undo ya, karena kita mau merge surface. Jadi merge surface itu kita nyambungkan lagi kontur yang tadinya kita potong ya, kita mau sambungkan, kita jadiin satu lagi. Maka ini harus kembali lagi ke posisi awal dan ujungnya harus betul-betul bertemu lagi. Kemudian saya pilih meshing and side, merge surface ya, merge surface, pilih satu ya, pilih merge surface, edit, merge surface, pilih dua-duanya, meshing, merge surface. Oke, ini kok nggak bisa, maaf. Nah, oke, maaf, saya salah klik. Oke, merge surface, pilih lagi satunya. Nah, udah gitu aja. Jadi kalau merge surface itu merge surface, pilih satu, langsung pilih lagi dua, klik gitu. Jadi dia akan otomatis nyambung lagi. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau dari level 1, ini exercise. Nanti saya akan ubah tanggalnya ya. Nah, exercise ini itu kalian download file yang tadi saya berikan, yang topo 01 ya. Dari file itu kalian bikin sesuatu di sini. Kalian saya tantang untuk mendesain, bikin kontur dengan menggunakan poin per poin ya, bebas, levelnya juga bebas. Kemudian di set ini kalian harus bikin ada apa namanya ini? Ini bisa jadikan kolam kalau kalian mau, atau kalian mau jadikan dia danau atau apa, yang jelas ada efek air, harus ada sesuatu. Kemudian harus masukkan building pad untuk cut and fill. Jadi ini cut, ini fill ya.
Bentuknya kira-kira seperti ini setnya. Kemudian kalian juga dari situ kalian bisa menampilkan juga shot elevationnya, east elevation dan sebagainya. Kemudian kemudian kalian juga harus menampilkan 3D-nya. Jadi seperti ini ya. Ini kan terlihat 3D-nya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, ini tantangan hari ini yang harus dikumpulkan, tapi minggu depan aja ya, sambil nunggu hasil record hari ini. Kalian pelajari pelan-pelan. Jadi untuk yang sekarang tantangannya kalian bikin kontur dengan menggunakan poin per poin. Untuk minggu depan lagi, tantangannya adalah kita akan bikin high res building dengan kontur yang menggunakan data dari AutoCAD. Nanti datanya dari Bu Desi semua, AutoCAD-nya juga dari Bu Desi. Kalian tinggal bikin high-res building di atasnya, terus di bawahnya harus ada kontur yang menggunakan instan ya. Jadi data dari AutoCAD. Jadi ini tantangan hari ini, nanti ditunggu di WA ya. Nanti bikinnya kira-kira seperti ini, kalian desain. Terus kemudian juga harus di render ya. Ini ada render ya. Untuk rendernya kalian boleh menggunakan Enscape karena di sini render Enscape sudah bisa, dan render Enscape-nya juga bisa menampilkan tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi kalian coba untuk mengkonsep site ya, bukan hanya interior aja, tapi kalian coba konsep sebuah set dengan menggunakan Revit. Gampang sekali ya. Untuk bentuk kolamnya terserah, posisi kolamnya terserah, tapi yang jelas kalian harus ada unsur air ya, ini bisa kolam, bisa danau. Kemudian harus ada unsur ini jalan, ya ini adalah unsur subregion. Kemudian di sini ada unsur building pad. Kemudian kalian juga harus masukkan RAM. Nah, coba kalian latihan ini yang dikumpulkan minggu depan. Ini exercise 3 kalau nggak salah ya. Nanti saya share spesifikasinya di WA Group. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, untuk ada pertanyaan untuk yang nilai UTS, kemarin saya sudah menerima, terima kasih kalian sudah merevisi, jadi UC ada kebijaksanaan kalau nilai UTS nggak harus diupload sekarang, jadi masih ada di sisi, bisa revisi sampai kapan, terserah pengajarnya ya, para dosennya. Saya sudah terima kasih sudah ada beberapa revisi. Saya belum upload karena saya menunggu ada beberapa yang harus segera dikumpulkan. Nanti saya baru upload lagi nilainya. Jadi terima kasih. Jadi kalau sekarang kalian sudah lihat nilainya, kalian tahu kira-kira di berikutnya itu supaya mendapatkan nilai minimal 79 ya, supaya dapat sertifikat dari Autodesk. Sayang kan kalau dilewatkan karena lumayan itu buat bekal nanti kalau kalian sudah selesai dari perkuliahan ini ya. Saya tunggu yang kemarin saya WA Japri untuk segera mengumpulkan supaya saya bisa upload nilainya dan kita fokus di high res building ya setelah itu. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, nanti saya share exercise ini di WA group. Juga ditunggu juga ya untuk video hari ini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja sampai di sini. Kita lanjut perkuliahannya via WA Group. Terima kasih, selamat pagi, semoga sukses ya. Saya akhiri dulu, saya end ya. Makasih, Bu.